Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diwansyah dengan NIM F521-23050. Di sini saya akan menjelaskan terkait program kami, proyek kami, yaitu dari tema Smart Agriculture. Di sini untuk tampilan CLD-nya bisa dilihat. Di sini kami memiliki beberapa variabel, yaitu ada variabel jumlah petani, penggunaan teknologi smart farming, biaya investasi teknologi, produktivitas tanam pakcoy, terus penggunaan pupuk dan pestisida, kualitas tanah, serangan hama, penggunaan air, dan emisi gas rumah kaca. Di sini untuk segmen jumlah petani ke penggunaan teknologi smart farming itu plus, biaya investasi teknologi itu minus ke penggunaan teknologi smart farming. Terus penggunaan teknologi smart farming itu memiliki beberapa cabang, yaitu segmen ke produktivitas tanaman pakcoy itu plus, terus penggunaan teknologi smart farming ke penggunaan pupuk dan pestisida itu minus, penggunaan teknologi smart farming ke penggunaan air itu plus, penggunaan teknologi smart farming ke serangan hama itu minus, dan untuk produktivitas tanaman pakcoy di sini itu banyak sekali yang memengaruhi, yaitu antara lain yang tadi saya sebutkan, itu penggunaan teknologi smart farming itu plus. Terus di sini dia juga dipengaruhi oleh serangan hama dan segmennya itu negatif. Terus di sini dia juga dipengaruhi oleh penggunaan air dan segmennya itu positif. Terus juga ada kualitas tanah, yaitu segmennya itu positif. Terus di sini ada variabel penggunaan pupuk dan pestisida yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi smart farming dan segmennya itu negatif tadi, kan? Terus dia mempengaruhi kualitas tanah dengan segmen negatif. Terus kualitas tanah di sini mempengaruhi produktivitas tanaman pakcoy seperti yang saya bilang tadi dengan segmen positif. Terus di sini juga ada serangan hama dengan segmennya negatif ke produktivitas tanaman pakcoy. Terus di sini ada penggunaan air yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi smart farming dengan segmen positif, dan penggunaan air ke produktivitas tanaman pakcoy itu plus. Terus emisi gas rumah kaca itu segmennya negatif ke produktivitas tanaman pakcoy. Dan di sini juga ada loop untuk CLD, yaitu sebanyak 3. Kami memakai loop reinforcing di sini. Kenapa reinforcing? Karena bisa dilihat dari loopnya, penggunaan teknologi smart farming, penggunaan pestisida itu minus, kualitas tanah itu minus, terus produktivitas tanaman pakcoy itu dari kualitas tanah itu plus, terus yang menutupi itu penggunaan teknologi smart farming ke produktivitas tanaman pakcoy itu plus. Yang saya ketahui, yang saya pelajari dari materi loop, yaitu tentang balancing dan reinforcing. Kalau misalnya dia cara menentukannya itu bisa dilihat dari segmen positif yang ada di variabel, ya. Jadi kalau misalnya minusnya itu atau negatifnya itu ada genap, maka dia merupakan reinforcing. Tapi kalau misalnya dia ganjil, dia merupakan balancing. Karena di sini reinforcing ke satu ada genap total dari negatifnya, itu jadi setara reinforcing. Sama seperti yang reinforcing kedua. Ya, di sini untuk yang segmen negatifnya itu merupakan ada 2 negatif. Jadi dia merupakan reinforcing. Terus untuk reinforcing ketiga, dia di sini bernilai genap juga. Kenapa bernilai genap? Walaupun tidak nolnya, walaupun ada segmen positif negatifnya, namun dia 0. Yang dimana kita ketahui bahwa 0 itu juga merupakan bilangan genap. Ya, jadi kalau misalnya segmen negatifnya itu 0 atau genap, dia merupakan reinforcing juga. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari CLD kami, kelompok 2 dari tema Smart Agriculture. Baik, saya Smurfi dengan NIM 521-23047. Di sini saya akan menjelaskan tentang stock flow diagram produktivitas pakcoy.
Nah, jadi ada beberapa elemen utama dari produktivitas pakcoy sendiri. Yang pertama tentunya saja ada produktivitas pakcoy, kemudian ada penggunaan teknologi smart farming, lalu ada penggunaan air dan pestisida. Nah, jadi yang pertama di sini ada jumlah petani, di mana jumlah petani ini terhubung dengan produksi per petani dan produksi total pakcoy. Semakin banyak jumlah petaninya dan semakin tinggi produksi per petani, maka produksi total pakcoy akan semakin meningkat. Kemudian ada produktivitas pakcoy yang dipengaruhi oleh penggunaan kualitas tanah dan peningkatan produktivitas. Nah, penggunaan kualitas tanah, semakin baik kualitas tanahnya, maka produktivitasnya ini akan semakin meningkat. Kemudian ada penggunaan teknologi smart farming. Nah, ini akan berdampak kepada fundamental teknologi smart farming, kemudian ke penggunaan karakteristik, lalu ke efisiensi penggunaan air dan pestisida. Kemudian ada karakteristik petani, di mana ini terhubung dengan rata-rata karakteristik dan penggunaan pestisida. Lalu, penggunaan teknologi ini mengubah karakteristik petani menjadi menurunkan kebutuhan pestisida. Lalu di sini ada penurunan air yang dipengaruhi oleh karakteristik petani dan teknologi smart farming, di mana hasil akhirnya penurunan penggunaan air lebih hemat dan lebih efisien. Sekarang ada penggunaan air dan penurunan emisi, di mana semakin hemat penggunaan air ditambah efisiensi pestisida akan menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, yang terakhir ini ada penggunaan pupuk dan pestisida yang terhubung dengan emisi gas rumah kaca, di mana semakin tinggi penggunaannya, maka emisi ini akan semakin meningkat. Begitupun dengan sebaliknya, di mana jika penggunaannya dikurangi lewat teknologi, maka emisinya akan menurun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwansyah dengan NIM F5123050. Di sini saya akan menjelaskan validasi data model kami. Di sini untuk studi kasus produktivitas tanaman pakcoy, kami mengambil data model untuk variabel emisi gas rumah kaca. Ini data awalnya. Terus di sini juga variabel emisi gas rumah kaca untuk data simulasinya seperti kanan sini. Ya, rentang waktunya dari 2020 sampai 2030. Yaitu untuk menentukan validasi data model S1 dan S2 itu harus terpenuhi. S1-nya itu diambil dari average dari kedua data, dari data awal dan juga data simulasi. Sini juga untuk keduanya sama, dia mengambil standar deviasi dari kedua data, dari data awal dan juga data simulasi. Di sini saya memanipulasi terkait dengan data awalnya agar menyesuaikan dengan data simulasi supaya S1 dan E2-nya itu terpenuhi. Karena diperbolehkan untuk memakai data dummy, jadi saya memanipulasi data awalnya di sini. Ini sebenarnya tidak bisa dipatuhi ditiru, tapi kalau teman-teman mempunyai data awalnya secara real dan juga data simulasi terus dicoba dan itu bisa, ini cuma hanya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana sih caranya untuk memvalidasi data model. Mungkin seperti itu saja terkait penjelasan validasi data model yang telah kami buat kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan skenario dari yang telah kami buat dari kelompok 2, yaitu dengan tema Smart Agriculture. Terus di sini untuk skenario-nya saya menambahkan dua variabel dari SFD yang sudah telah dibuat, yaitu variabel time, waktu, shadow variable, dan juga intervensi peningkatan teknologi. Di sini ya, untuk rumus dari intervensi peningkatan teknologi itu, jika waktunya itu lebih dari 2031 sampai dengan 2031, maka dia ditambahkan dengan 0,5 ya. Bisa dilihat di sini dalam rumus penggunaan teknologi smart farming. Ya, saya sudah juga ubah untuk penggunaan default
dari data dummy penggunaan teknologi smart farming itu satu, terus ditambahkan dengan intervensi peningkatan teknologi, ya. Jadi dia penggunaan teknologi smart farming ini akan terpengaruhi dan juga produktivitas tanaman pakcoy. Di sini saya coba akan run, ya, untuk skenario nya. Di sini grafnya, ya, dia sebelum memakai skenario di sini yang base nya itu penggunaan teknologi smart farming itu satu dan data, ya. Tapi setelah memakai skenario dia meningkat chartnya, yang tadinya menjadi datar dan menjadi 1,5 dengan rentan waktu dari 2020 sampai 2030 itu masih datar. Tapi setelah saya tambahkan skenario dalam 5 tahun ke depan itu dari 2031 dia meningkat, ya, menjadi 1,5 untuk penggunaan teknologi smart farming. Yang seperti saya jelaskan juga tadi, produktivitas pakcoy akan ikut meningkat, ya. Di sini produktivitas tanaman pakcoy yang tadinya sebelum memakai skenario itu base-nya masih datar seperti ini. Tapi setelah memakai skenario dia meningkat, ya, menjadi indeks produktivitas pakcoynya itu meningkat dan jadi 1,33. Itu karena skenario yang setelah saya buat, ya, variabel intervensi peningkatan teknologi, ya. Jadi jika dia dalam 5 tahun ke depan, ya, setelah kita meningkatkan intervensi teknologi, dia akan mengalami kenaikan chart, ya. Bisa dilihat, ya. Untuk base-nya itu masih datar yang tadinya sampai 2030 dan memakai skenario untuk 5 tahun ke depan dia akan mengalami kenaikan. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya, Diewansyah, terkait skenario yang telah kami buat kelompok 2 tema Smart Agriculture. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.